Nah ini, gitu. Nah, bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Iya, bisa ya. Sudah dibaca belum ini tulisan ini yang saya kirim di e-learning? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah selesai? Ya, belum kok, Mah. Baru 9 lembar, tapi maksudnya bacanya yang baca kayak gak terlalu hampir masuk ke banget gitu loh, Pak. Iya, iya. Ya, nggak apa-apa. Itu dari situ, dari tulisan ini, masuk ke sini nih. Tapi nggak ada bukunya ya. Dita nggak punya ya? Gak punya, Pak. Oh, eh, gimana caranya ya? Ini sih buku aslinya saya pelajari sejak sejak belum jadi buku. Sebelumnya ini buku putih, buku putihnya Tempo. Jadi pegangan dari Tempo. Lalu disadur oleh Slamet Jabarudi, redaktur bahasa Tempo. Nah, jadilah buku ini. Gitu. Nah, ini setelah dari tulisan YB Margantoro bisa masuk ke sini. Untuk apa sih? Karena jurnalistik dan sastra itu lebih menunjukkan medianya ini dia. Ada baca sudah dapat. Jadi dia kayak tulis di ruang rapatnya ada dodo. Iya, kan nggak jadi. Enggak, sampai. Juga nanti juga enak juga. Yang itu yang offline yang ini yang kebanyakan praktiknya. Apa lagi Pak? Iya, tapi hybrid memang akhirnya. Kayak kita. Oh iya iya ya. Belum Pak. Kayaknya memang belum siap dari sekretariatnya. Belum siap. Nggak kayak dulu yang Pak Cecep kan udah langsung begitu masuk udah dibagi-bagi kan kelas-kelasnya. Iya. Nah ini belum semuanya pada umumnya semua jurusan belum pada siap. Jadinya dikasih jalan tengah itu hybrid tadi. Iya, kayaknya nggak siap. Makanya benar yang Pak Cecep bilang.
Tuh. Iya. Oke, mana dia lagi teman-teman? Ini dia nih. Nah ya. Ini baik sih kalau teman-teman menekuni tahu gaya penulisan jurnalistik yang berunsur sastra memang gak jauh dari sini. Kenapa sih kiblatnya dari jurnalistik dan sastra itu ada di sini, ada di Tempo? Karena kebanyakan memang wartawannya sastrawan sebelumnya, angkatan-angkatan dari angkatan 45, Penjaga Baru, masuk ke sini menjadi wartawan Tempo. Nah, makanya jadi bukunya juga seperti ini. Gimana teman-teman? Ada yang punya pertanyaan atau ingin menyampaikan catatan? Silakan. Ngantuk. Kita mau nanya. Ya Mita, silakan Mita. Di semester kemarin kan juga ada mata kuliah sama Pak Azmi itu tentang penulisan feature. Nah, bedanya sama feature yang sekarang itu apa Pak? Apa sama aja? Maksudnya itu kan yang ini kan lebih ke sastra juga ya. Bedanya nggak langsung ke sini kan, nggak langsung ke Tempo kan? Kayaknya umum ya, penjelasan umum kan? Iya. Nah ini ya, makanya ini sekarang udah khusus ke sini, khusus ke Tempo karena memang saya nggak mungkin menggunakan media lain selain Tempo karena dia udah langsung menjelaskan dari setiap tulisannya. Jadi penjelasan sebelumnya itu umum, sekarang udah masuk ke spesialisnya, udah masuk ke khusus. Ini kan khusus jadinya. Jadi ibarat dokter ya, kalau dia di wisuda kan jadi ke dokter umum dulu, mau mengambil spesialisnya baru dia tekuni. Nah, ini jurnalistik dan sastra ini lebih ke udah masuk ke unsur spesialisnya, cara penulisan yang mengupas sisi human interest-nya. Kalau sebelumnya sudah dapat, itu jauh lebih bagus. Dengan catatan yang sebelumnya sudah dapat bahannya itu sungguh-sungguh rekan-rekan mengaplikasikannya, sudah menggunakannya, menuliskannya. Nah, Mita punya tulisan di mana yang berunsur human interest? Kalau boleh saya ikut membaca, kalau ada tulisannya dikirim ke saya, Dok. Apa sih? Iya Pak. Ada Pak yang di-upload sama Klik Warta dan juga ada Arira News namanya. Itu waktu penugasan Pak Azmi kan beliau minta untuk dikirimkan ke media. Jadi rata-rata teman-teman semuanya juga sudah punya bikin juga. Iya, yang di-upload ke media ke itu Pak, ke media online. Udah dibukukan belum? Belum Pak. Ditarik aja lagi. Begini, kalau itu ada dan belum dibukukan malah nggak apa-apa, malah lebih bagus. Terus ditarik lagi untuk karya pribadi lagi, dikembangkan, diolah lagi, dilengkapi. Kalau bisa sih dilengkapi sebelum saya yang membaca gitu. Gimana teman-teman? Saya sih tertarik kalau teman-teman udah punya naskah sebelumnya. Yang sebelumnya itu diambil lagi, diolah. Tentu saja kan ada yang pengolahan itu ada yang aktual, ada yang sudah kedaluarsa. Nah, kalau yang masih aktual bisa diteruskan. Ditambah wawancara. Jadi seperti itu. Ditambah dengan wawancara narasumber berdasarkan itu tadi bahan yang sudah diperoleh yang sebelumnya sudah ada. Cuma memang saya belum pernah lihat sih. Sebenarnya saya keinginannya begini, kalau teman-teman sudah punya itu jauh lebih baik. Kalau sudah ada naskah itu jauh lebih baik, lalu memperkaya, mengolah kembali bahan yang sudah ada. Itu gak apa-apa, itu namanya unsur kebaruan. Kebaruan itu kan ada 3 faktor. Baru sama sekali muncul karena belum pernah ada,
baru yang sudah pernah ada lalu ditemukan kayaknya ada lagi unsur baru yang inovasi gitu. Nah, teman-teman kalau udah punya naskah yang lama bisa diolah menjadi bahan yang baru juga ketika ada data yang baru. Kalau di asas hukum itu ada hukum yang ditemukan fakta baru. Kalau di sini tulisannya itu juga bisa. Gimana Mit? Punya cerita gimana Mit? Coba cerita. Dan teman-teman yang lain silakan juga. Iya Pak. Ya, mungkin benar Pak. Soalnya kan tulisan yang kemarin itu mungkin masih banyak kurangnya. Itu rencananya itu kami memang bukan kami sih, tapi lebih ke Mita pribadi memang pengen nge-publish lagi tulisan itu dengan haruan tadi Pak. Jadi nanti dulu kira-kira di mana, terus datanya apa aja yang perlu ditambah. Nah itu sebenarnya mau di-uploadnya ke blog pribadi Pak, jadi bikin blog gitu. Saya sih sedianya kalau nanti teman-teman siap di perkuliahan ini diperbarui lagi naskah yang sudah ada, diolah kembali, lengkapi lah, lebih lengkap karena memang persyaratan lengkapnya itu kan sudah menjadi kewajiban. Setelah itu dibukukan menjadi portofolio, gitu. Dibukukan dengan judul buku yang baru. Ini sebenarnya nih saya ikuti sebelum dibukukan. Sebelum dibukukan ini disadur dari buku How Features for Writing for Newspaper oleh Daniel R. Williamson. Diterjemahkan oleh Slamet Jabarudi, disadur, lalu diadopsi menjadi buku pegangan Tempo, gitu. Ini sebetulnya buku umum, gitu. Nah, teman-teman kan udah punya tulisan. Nah, itu bisa tulisan itu nanti dijadikan semacam buku pegangan untuk menulis feature, gitu. Nah, kan udah ada nih bahan nih. Setelah ada bahan nanti ditelisik sisi akurasinya untuk pelajaran, untuk dijadikan buku semacam buku how to, buku petunjuk gitu. Bagaimana menulis feature gitu. Tapi versi mahasiswa kan gitu, kan jauh lebih baik. Nanti saya beri pengantarnya untuk jadi buku, jadi hasil akhirnya berupa buku gitu. Jadi teman-teman nggak usah mengikuti perkuliahan setiap kelas gitu, setiap hari Kamis, yang penting isi kehadirannya di e-learning. Nah, lalu tulisan itu diperbarui terus, tapi saya harus memantau setiap hari. Tujuannya itu gimana Mit? Nanti dibikin time schedule-nya nih, Mit. Ini siapa nih, Mit, yang biasanya masih mengurus? Teman-teman lain mana? Kok hanya Mita yang bisa bersuara? Dita mana Dita? Sri Rahayu, Elia, Adel, Melan. Sebentar aja ngomong sebelum saya tutup. Gimana Mit? Tuh Melan. Untuk itu ya Pak, dibukukan berarti setiap lembarnya itu pasti beda-beda ya feature-nya ya Pak? Atau kayak gimana? Iya. Jadi itu semacam contoh feature. Nah, nanti diperlihatkan deh ke saya, dikumpulkan kalau udah ada. Koordinasinya siapa ya Melan? Yang biasanya koordinasi? Ketua kelas biasanya Pak. Siapa tuh? Ketua kelas. Siapa itu? Siapa Mel? Kan saya udah lama hilang nama ketua kelas. Masih Mita? Rara sekarang Pak. Rara? Iya. Oh, Rara ada nggak Rara?
Nggak online ya? Ya bersama-sama aja dulu deh, nggak usah dikoordinasikan oleh siapa gitu. Yang penting udah tahu mau ngapain gitu ya. Pak, berarti bukunya itu satu per kelas atau satu per orang, Pak? Satu per kelas aja, karena Per itu kelas. semacam buku pegangan untuk teacher dari mahasiswa gitu. Tuh. Buku Bapak, pegangan menulis feature dari mahasiswa, gitu. Nanti saya kasih judulnya yang baru. Apa? Kenapa? Itu berarti deadline-nya pas tanggal berapa, Pak? Itu kan kayak tugas, jadi 2 minggu sebelum UAS nanti tuh, seperti pengalaman yang dulu 2 minggu sebelum UAS. Biasanya Oke, siap. nggak usah Oke, dalam siap. waktu dekat. Kan sekarang ngumpulin dulu semuanya, terus diulas jadi buku pegangan dari mahasiswa menulis feature gitu. Bagus tuh, belum pernah ada kan buku yang ditulis oleh mahasiswa untuk feature. Nah, yang ada kan kamu cuma baca ini feature dari wartawan, feature dari mahasiswa mana? Belum ada kan? Nah, nih dari wartawan, ngapain? Dia udah wartawan yang mumpuni, udah terkenal, nggak apa-apa dari mahasiswa juga nggak kalah bagusnya. Gimana Fitri ya? Gimana Fit? Iya, Pak. Maaf tadi putus-putus suaranya. Dari saya atau dari Fitri ya? Kayaknya dari jaringan saya deh, Pak. Makanya itu saya izin untuk off cam, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, ini semua teman-teman yang penting bagi saya sudah. Jangan lupa mengisi kehadiran. Ya, apalagi Fitri ya? Pengumpulannya nanti 2 minggu sebelum UAS. Pak, Ya. per orangnya itu ngumpulin Tunggu. picture-nya bebas. Tunggu, saya benerin dulu. Ya, sorry. Kabelnya itu dicabut, jadinya hampir habis nih baterainya. Ya, oke, lanjut lagi. Siapa tadi? Sri, Ya, Sri. Gimana Sri? tiap orang itu bebas mengumpulkan karyanya atau misalkan dipatok harus ngumpulin picture-nya segini nih atau gimana, Pak? Bebas dong. Sepanjang kamu punya tulisan beda-beda kan? Oh, baik, Pak. Terima kasih. Nggak usah dibatasi. Pembatasannya ada pada masing-masing mahasiswa. Gitu. Jadi saya nggak ikut campur membatasi berapa banyak. Kalau nanti bukunya ketebalan, dibikin 2 jilid. Kan dikumpulkan semuanya nih. Nanti kita lihat kalau itu bukunya ketebalan, dibagi 2 aja. Jilid 1, jilid 2 gitu. Kalau nggak tebel, udah jadi 1. Nanti dilihat aja total tuh berapa halaman. Nah, ini yang saya perlu tahu begini. Di antara teman-teman itu yang bisa mendesain naskah jadi buku itu sih ada